Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama Raffi Mubarak selaku pemenang juara 2 TK di Kabupaten Musu Cikikat Provinsi ya. Siap. Kawan-kawan, kita akan bincang terkait moderasi beragama. Karena Raffi ini sudah membuat karya tulis ilmiah ya kan, yang sudah dipresentasikan secara substansi dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Mungkin bisa dijelaskan dulu terkait karya tulis ilmiah kamu tentang moderasi beragama dan Pancasila, karena mungkin banyak kawan-kawan yang menonton video ini belum tahu terkait moderasi beragama itu seperti apa ya kan, dan Pancasila itu di dalamnya ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kemarin itu mengikuti lomba karya tulis ilmiah Al-Quran tingkat provinsi di Kabupaten Suci. Jadi tema yang saya angkat yaitu revitalisasi Pancasila sebagai wujud moderasi beragama dalam mencegah khilafah di Indonesia. Nah, jadi tulisan saya itu dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara majemuk dan multikultur yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia kemudian disatukan dalam sebuah ideologi yang disebut dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi negara berasal dari hasil konsensus dan kristalisasi nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Nah, akan tetapi belakangan ini keutuhan ideologi Pancasila itu menjadi terancam nih akibat adanya gerakan-gerakan ekstrim, baik itu gerakan khilafah, LGBT, dan lain sebagainya. Nah, kalau ditarik dari sisi historis, memang gerakan ekstrim itu sudah ada dari awal kemerdekaan juga. Contohnya seperti gerakan NII, DTI kan yang diketuai oleh Kartosuwiryo, kemudian ada PKI, kemudian ada, dan yang terbaru ini seperti Khilafatul Muslimin. Nah, munculnya gerakan-gerakan ekstrim itu dipicu karena tidak mempunyai sikap moderat dalam beragama. Kalau kita lihat secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi moderasi itu berarti apa? Sebuah konsep atau cara pandang yang berada di posisi pertengahan. Sedangkan moderasi beragama yaitu sikap atau cara pandang seseorang yang berada di posisi pertengahan dalam menjalankan syariat Islam, menjalankan ajaran agama Islam. Nah, di sini untuk mencegah gerakan ekstrim yang ada yang berkembang di Indonesia, ekstrim atau radikal itu. Nah, di tulisan saya itu saya mengambil pendapat dari Profesor Kamarudin Amin. Di situ dia menyatakan bahwa dalam membangun paradigma moderasi beragama di Indonesia itu perlu adanya penyelarasan antara ajaran agama dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, berangkat dari hal tersebutlah jadi upaya yang bisa saya lakukan yaitu mengkolaborasikan antara Pancasila dengan nilai-nilai moderasi itu sendiri. Nah, nilai-nilai moderasi itu pada dasarnya ada 9 di buku yang dikarang oleh Kementerian Agama. Jadi seperti iktidal, habis itu ada tawazun, ada tasamuh, ada al-quwwah, habis itu ada al-islah, dan sebagainya. Itu ada 9. Nah, di tulisan saya itu mengkolaborasikan antara Pancasila dengan nilai-nilai moderasi sehingga menghasilkan integrasian nilai diantaranya, yaitu yang pertama penerapan tauhid. Jadi revitalisasi sila pertama ini melalui penerapan tauhid ini juga dapat dijadikan sebagai fondasi awal dalam membentuk sikap moderat, karena seorang yang bertauhid kan tentu akan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dan moderasi ini merupakan salah satu pembejawantahan dari apa yang diperintahkan Allah kepada hambanya. Nah, kemudian nilai yang kedua yaitu adil dan moderat. Nah, adil dan moderat ini memiliki keterkaitan yang erat antara keduanya, karena dalam menerapkan nilai adil baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat luas itu harus disertai dengan sikap moderat dalam beragama agar implementasinya itu tidak menimbulkan kezaliman. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi dan gotong royong. Nah, toleransi
toleransi yang berupa sikap terbuka, menerima adanya perbedaan, sedangkan gotong royong yang mengarah kepada kebersamaan, empati, dan saling membantu. Apabila keduanya diterapkan dengan optimal, tentu akan memperkokoh persatuan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu musyawarah. Jadi revitalisasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial untuk menemukan solusi terbaik juga dapat menumbuhkan sikap moderat, karena tujuan dari bermusyawarah itu kan mengambil jalan tengah atau solusi yang terbaik. Melalui jalan tengah inilah yang dapat dijadikan sebagai salah satu komponen dalam mewujudkan moderasi. Yang terakhir itu analisisnya itu penerapan sikap nasionalisme. Penerapan sikap nasionalisme ini dengan tidak bersikap ekstrim dalam beragama, mengedepankan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, serta menghormati keberagaman itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam revitalisasi Pancasila guna mewujudkan moderasi beragama. Jadi nilai-nilai yang sudah terintegrasi ini dapat berdasarkan analisa saya dapat dijadikan sebagai upaya preventif, gitu. Karena kan kalau dia berbicara tentang upaya represif, kita udah ada aparat penegak hukum kan Bang, ada polisi, ada jaksa, ada undang-undangnya seperti undang-undang terorisme, undang-undang ormas, dan di KUHP ada perbuatan makar juga kan Bang. Ya. Jadi sebagai upaya preventif, jadi penanaman nilai-nilai yang telah terintegrasi. Jadi itu sih kemarin itu isi dari makalah saya. Judulnya apa tadi? Revitalisasi Pancasila sebagai wujud moderasi beragama dalam mencegah gerakan ekstrim di Indonesia. Revitalisasi Pancasila sebagai wujud moderasi beragama. Sebagai wujud moderasi beragama. Oke. Kalau singkatnya sendiri, moderasi beragama itu apa? Poin besarnya. Jadi moderasi beragama itu sikap atau cara pandang seseorang dalam menjalankan agamanya. Itu sebuah konsep. Ya, sebuah konsep. Jadi beragama di pertengahan. Kenapa? Karena kan hari ini banyak masyarakat atau beberapa masyarakat yang beragama secara konservatif atau dia terlalu kontekstual memahami agamanya sehingga dia bersikap eksklusif, tertutup. Dia tidak mau terbuka dengan keberagaman yang ada di Indonesia kan Bang. Ada juga yang beragama secara liberal dengan mengabaikan nilai-nilai agama itu sendiri. Jadi moderasi beragama ini berada di tengah-tengah. Beragama yang berada di posisi pertengahan, dia tidak konservatif dan juga tidak liberal. Istilahnya menghargai, toleransi, seperti itu. Yang penting tadi memang agama yang sudah ada di Indonesia ya, berdasarkan tadi Tuhan Maha Esa ya kan. Di Indonesia 6 yang diakui seperti itu. Jadi tadi apapun agamanya harus mau toleransi, bagus seperti itu. Karena kan Bang tahun ini kan dijadiin program Menteri Agama sebagai tahun toleransi sekarang ya. Terus kalau moderasi beragama, moderasi agama sendiri itu sama apa beda? Beda Bang. Jadi yang dimoderasi ini tuh cara orang beragama ya. Karena kan agama itu sudah moderat Bang. Ya. Karena kan ajaran yang ada di dalam agama itu kan sudah moderat karena anti kekerasan dan Islam kan contohnya seperti Islam mengajarkan anti kekerasan, bagaimana kita toleran di kehidupan yang majemuk dan multikultur. Nah, yang perlu dimoderasi itu personnya, masyarakatnya ya, masyarakatnya yang harus dimoderasi karena dia yang menjalankan ajaran agama. Agamanya sudah benar, tapi kalau masyarakatnya terlalu eksklusif terhadap agamanya dan menganggap ajaran agama lain itu tidak benar kecuali agama dia, itu yang perlu dimoderasi sikap itu dari personal atau individu. Kalau pentingnya secara substansial terkait moderasi beragama ini apa? Jadi kalau dilihat dari segi kondisi Indonesia ini Bang, yang kata Abang tadi mengakui 6 agama ya Bang ya, itu sangat urgen gitu Bang untuk diimplementasikan di Indonesia kan. Karena Indonesia ini kan rentan terjadinya perselisihan, pecahan, kadang-kadang terprovokasi sedikit udah mau adu jotos. Moderasi beragama ini diharapkan jadi solusi yang konkret lah untuk meminimalisasi
terjadinya kekerasan yang ada di Indonesia. Mungkin banyak juga potret ya kan, ada bom bunuh diri ya kan kemarin ya di Bandung seperti itu ya, Jawa Barat. Mungkin tadi itu biar menghindari ada pemahaman ya, ada pemikiran bahwa tidak hanya yang melakukan bom bunuh diri ini agama ini seperti itu ya, bisa ya kait moderasi beragama seperti itu. Terus kamu mengikuti karya tulis ilmiah itu kemarin berapa peserta? Kemarin itu kurang lebih hampir 30 peserta dari setiap kabupaten kota. Iya. Di setiap kabupaten kota yang di Lampung mengirimkan ya semua maksimal 2 ya, seperti itu. Iya. Terus tahapnya apa aja yang sudah dilalui kemarin itu? Sistem perlombaannya itu pertama itu penyisihan, Pak. Nah, di penyisihan itu temanya tentang pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian setelah lolos dari penyisihan masuk ke semifinal. Semifinal itu yang diambil cuma 6 orang. Nah, kalau masuk final diambil cuma 4 orang. Jadi 4 orang ini nanti yang akan mempresentasikan hasil karya tulisnya itu, Pak, di depan dewan hakim, dewan juri, Pak. Siap, oke. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Raffi Mubarak ya terkait masalah moderasi beragama. Karena moderasi beragama sendiri itu sikap dan sebuah konsep untuk bisa bertoleransi seperti itu. Berada di posisi pertengahan dalam beragama. Terkait masalah Pancasila, menurut kamu ya kan? Apakah Pancasila itu sudah moderat menurut kamu? Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila itu sebenarnya sudah moderat 5 sila ini, karena kan dia mengajarkan bagaimana kita berkehidupan di tengah masyarakat yang menjemuk tidak bertahan Tuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Akan tetapi untuk menambah sikap moderasi itu agar bisa tumbuh melalui Pancasila juga, perlu adanya penyelarasan tadi antara nilai-nilai moderasi dan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, berangkat dari pendapat Profesor Kamarudin Hamid itu tadi, Pancasila sudah moderat, tapi untuk diperkuat perlu adanya penyelarasan antara Pancasila dengan nilai-nilai moderasi. Iya kan, ideologi kita Pancasila tadi ya kan seperti itu. Terus Pi, tentang potret-potret moderasi beragama di sini tadi kan banyak di Indonesia ya kan memacemkan beragama seperti itu, memacemkan apa saja ya, dari suku ya kan, golongan dan lain-lain seperti itu. Kadang-kadang tadi banyak orang kalau misalkan berpolitik ini mengaitkan agama seperti itu, karena memang agama yang sangat sensitif ya kan, apa tadi orang itu belum dewasa seperti itu, baik yang berbicara atau yang sebagai audiens. Nah, pandangan kamu seperti apa? Jadi pandangan saya banget terkait agama ini kadang sering dijadikan alat kan, alat untuk berpolitik. Sebenarnya umat Islam ini juga nggak boleh terlalu alergi gerbang dengan politik, karena Islam ini juga berpolitik. Tapi kalau dalam konteks dia menjual agamanya atau mempromosikan agamanya hanya untuk kepentingan pribadi dan itu berpotensi untuk merugikan pihak-pihak lain, saya rasa ini perlu adanya upaya edukasi juga terhadap politikus yang seperti ini kan, Bang. Karena kan agama ini kan bukan untuk dijadikan sebagai alat, tapi kan dapat dijadikan sebagai landasan moral dan spiritual kan, Bang. Jadi kalau orang menggunakan agama untuk berpolitik, untuk mementingkan kepentingan politik identitasnya, ya itu salah menurut saya dan perlu diperbaiki. Berarti tadi dengan konsep ini berarti orang nggak perlu lagi fanatik ibaratnya seperti itu ya kan. Terus juga tadi harus demokratis ya kan. Jika memang ada pembaruan-pembaruan seperti moderasi beragama ini, kita harus bisa mengikuti ya. Karena kita menempatkan posisi kita di tengah seperti itu ya. Jadi melihat memang dengan pandangan yang luas ya, jangan sampai dengan
pandangan yang sempit. Ya, Betul ya? benar Pak. Jadi kan ciri-ciri radikal itu kan berpikiran sempit kan. Ya. Atau fikrun doyik gitu kan, bahasa Arabnya kan. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah menerapkan moderasi, berarti kita harus pandangan kita harus luas, ya, kondisinya ini bagaimana, harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di negara Indonesia ini. Indonesia kan negara heterogen, macam Ya, karena suku, etnis dan seterusnya seperti itu. V, kalau boleh tahu V, ya Pak. dari tahun berapa ikut MTQ ini? Kalau ikut MTQ ini dari tahun 2016. 2016 sampai sekarang. Iya. Jadi di tahun 2016 itu masih ikut cabang Fahmil Quran. Di Fahmil Quran itu kalau bahasa sekarang ini kayak LCT gitu Pak, lomba cepat. Ya. Jadi di situ ada soal-soal tentang akidah akhlak, Ya. sufi, sirah nabawiyah, seperti itu dijadiin soal-soal nanti kita jawab ya. Cepet-cepetan jawab. Nah, karena itu ada batas waktunya Bang, jadi batas umurnya sampai 18 tahun, berapa bulan gitu ketentuannya. Jadi karena udah nggak sampai, udah lewat umurnya Pak, jadi pindah cabang ke karya tulis. Karena ini memang masuk umurnya maksimal 24 tahun Pak, kalau karya tulis, makanya pindah cabang. Pengalaman kamu Fi, yang bisa dibagi Fi untuk kawan-kawan yang nonton ini biar bisa ngikutin track kamu seperti itu ya kan. Sekarang cabangnya di karya tulis dunia, pernah mendapatkan juara-juara apa Fi di MTQ? Kalau di tingkat kabupatennya itu alhamdulillah udah sering sih Bang. Sering ya? Pernah juara 1 di Kabupaten Sewu, habis itu juara 1 di Kabupaten Lampung Timur, habis itu pernah juara 2 di Kota Barat Lampung, habis itu pernah turun di Lampung Barat juga, pernah Lampung Mus, itu kayak juara provinsi. Di tahun 2018 juara Fahmil Quran itu juara 3 tingkat provinsi di Kota Bandar Lampung, dan yang baru kemarin ini alhamdulillah juara 2 cabang karya tulis ilmiah di Kabupaten Suci, tuan rumah. Jadi sudah banyak ya, pengalaman juara yang kamu dapatkan seperti itu. Tapi balik lagi nih terkait masalah moderasi beragama, mungkin bisa dikasih poin besarnya kembali ya kan, karena saya yakin Fi, mungkin banyak yang masih bingung terkait moderasi beragama ini apa sih poin besarnya, terus untuk apa, konsep sebagai apa, digunakan untuk apa dan seterusnya ya kan. Mungkin bisa dirinci sesingkat mungkin biar kawan-kawan ini ngerti seperti itu ya kan. Adanya moderasi agama ini program nih ya kan dari pemerintah agar tadi masyarakat Indonesia tidak berpecah belah. Karena apa? Banyak isu yang dimainkan ini oleh politisi, misalkan oleh orang-orang ini terkait masalah agama seperti itu. Misalkan ada bencana dan seterusnya, kan banyak tuh orang-orang membantu agama apa aja membantu. Tapi kadang-kadang ada di sini yang dibuat, diisukan ya kan, ada program tersendiri agama-agama ini seperti itu. Makanya ada moderasi beragama. Mungkin bisa secara luas kamu spesifikkan menjadi poin-poin seperti itu tentang moderasi beragama. Bisa ditarik kesimpulan apa moderasi beragama ini? Moderasi beragama ini cara pandang sikap seseorang dalam menjalankan agamanya yang berada di posisi pertengahan, yaitu tidak terlalu konservatif atau mempelajari agama secara kontekstual, dan juga tidak terlalu liberal dalam beragama, tidak juga mengabaikan ajaran agama itu sendiri. Jadi posisinya berada di pertengahan. Nah, prinsip dasar moderasi ini ada dua. Pertama itu adil, yang kedua berimbang. Seimbang contohnya seperti seimbang antara hak dan kewajiban, seimbang menjalankan kehidupan duniawi dan ukhrawi, itu. Dan kalau nilai dari moderasi itu ada 9 Bang. Nah, yang pertama itu i'tidal, tegak lurus, kemudian ada tawazun atau berimbang, kemudian ada tasamuh, toleransi, habis itu ada al-qudwah, kepeloporan, kemudian habis itu ada al-islah, apa pembaruan, kemudian ada muatonah, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Jadi moderasi beragama itu
dewasa ini penting untuk diimplementasikan di negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultur, sehingga untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya perpecahan di Indonesia maka perlu adanya moderasi beragama. Nah, berdasarkan analisis Raffi juga yang sudah dipaparkan tadi, nah, upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan yaitu penerapan tauhid, kemudian adil dan moderat, toleransi dan gotong royong, musyawarah, dan nasionalisme. Nah, nilai-nilai yang telah terintegrasi ini diharapkan mampu mencegah gerakan-gerakan ekstrim dan mampu istilahnya itu menjadikan solusi yang konkret dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia ini. Siap. Oke. Semoga kawan-kawan yang nonton bisa paham ya terkait moderasi beragama. Karena apa? Sering banyak juga yang bertanya apa sih moderasi beragama, moderasi agama dan seterusnya itu. Kadang-kadang tadi kita sebagai akademisi ya kan sering ngobrol dan seterusnya bingung juga untuk menjelaskan moderasi beragama seperti apa. Mungkin kawan-kawan yang menonton bisa mengerti moderasi beragama sebuah konsep ya kan, sebuah sikap juga, moderat ya, sikap moderat ya untuk melihat potret yang ada di Indonesia seperti itu. Harapan kamu ke depan, cita kamu ke depan apa nanti? Siapa tahu dengan di sini ya kan direkam ini ya kan bisa terijabah seperti itu. Jadi harapan kedepannya ini khususnya untuk Bangkawan masyarakat sekitar. Jadi mudah-mudahan apa program dari pemerintah khususnya Kementerian Agama terkait dengan moderasi beragama ini dapat disebarluaskan secara masif. Nah, hari ini kan mau masuk ke tahun politik, sudah ada gerakan-gerakan terkait contohnya seperti khilafah, menggantikan ideologi Pancasila, dan dengan adanya moderasi beragama ini harapannya bisa mampu memperkuat tali silaturahmi baik antar umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. Cita kamu ya kan masih terus mau mengikuti MTQ ya kan, terus apa lagi? Kalau ngikutin MTQ sih kayaknya pengen pensiun juga, mau ada soalnya mau lanjut kuliah. Semoga tadi harapannya bisa tersampaikan, masyarakat bisa mengetahui, tercipta kamu bisa terijabah semua Pi ya kan tahu. Terima kasih Pi sudah mau ngobrol-ngobrol di Gram Stigma Podcast. Kawan-kawan, ini saja kawan-kawan bincang kita pada hari ini terkait moderasi beragama. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.